Assalamualaikum teman-teman. Berbicara masalah jasa pengiriman logistik untuk membantu usaha-usaha mikro maupun makro pada saat ini tentunya sangat berpengaruh sekali ya. Kebutuhan customer pada pengiriman yang cepat, aman, dan efisien seolah menjadi kebutuhan tersendiri. Hal ini juga sangat membantu perusahaan untuk memperlancar usahanya, terutama di saat pandemi seperti ini. Kunjungan customer ke offline store cenderung menurun akibat pandemi COVID-19. Seperti toko Mumtaz Herbal ini, pihak toko sangat memanfaatkan penjualan online demi menaikkan omsetnya. Kegiatan pengiriman menggunakan jasa ekspedisi logistik sangat dibutuhkan karena membantu mengantarkan produk ke tangan konsumen secara efisien dan aman. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kegiatan distribusi di toko Mumtaz Herbal ini dan bagaimana dampak jasa pengiriman logistik untuk toko Mumtaz Herbal ini, saya akan mencoba mewawancarai salah satu karyawan di toko Mumtaz Herbal ini. Simak terus ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Sidki dari jurusan Manajemen Administrasi Logistik. Di sini saya akan mewawancarai salah satu karyawan dari toko Mumtaz Herbal untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen logistik. Nah, di sini saya sudah bersama siapa, Mas? Mas Slamet. Mas Slamet ya. Mas Slamet ini adalah salah satu karyawan di Mumtaz Herbal. Mas, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait Mumtaz Herbal nih. Bisa nggak ya? Siap. Bisa ya. Nah, pertanyaan pertama nih Mas, bisa jelasin nggak sih Mas, awalnya Mumtaz Herbal itu gimana, tak berdiri tahun berapa gitu, latar belakangnya. Okay. Jadi ini Mumtaz Herbal itu baru mulai offline store-nya itu di tahun 2010. 2010 ya. Nah, sebelumnya itu sudah mulai, cuman baru konsignasi gitu ya, titip dulu kayak gitu. Nah, Supplier baru mulai 2010 gitu. Nah, untuk alamat lengkap sama jam pelayanannya Mas, bisa jelasin nggak Mas? Alamat kami di Jalan Gunjang Raya nomor 4 Tembalang. Untuk jam layanan biasanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, produk yang dijual nih apa aja Mas? Bisa dijelasin nggak Mas? Untuk produk yang dijual di toko Herbal Mumtaz ada banyak ya, banyak. Contohnya seperti madu asli, habatus sauda, zaitun, minyak kelapa, dan lain-lain. Untuk itemnya sendiri itu ada sekitar 400 item. 400 item ya? 400-an item. Banyak ya Mas ya? Iya, lumayan banyak. Untuk segmentasi pasarnya sendiri Mas, produknya itu digunakan untuk siapa aja, kalangan berapa aja gitu? Gitu ya. Untuk segmentasinya kami biasanya pasarnya itu luas ya. Pasarnya luas, jadi bisa siapa saja sih yang pakai, entah itu laki-laki perempuan, dari usia paling muda sampai sepuh itu juga pakai. Yang penting kalau herbal ini biasanya umumnya dikonsumsi oleh khususnya anak itu baru mulai di atas 1 tahun 2 tahun gitu baru boleh konsumsi herbal gitu. Berarti emang bisa digunakan untuk umum dan segala kalangan juga ya Mas ya. Siapa saja. Nah, terkait dengan distribusi nih Mas, distribusi atau intensitas rata-rata pengunjung yang datang dan dampaknya setelah COVID ini gimana Mas? Atau naik atau justru turun Mas? Untuk jumlah pengunjung setelah COVID ya, mulai COVID, awal COVID dulu ini sangat berdampak. Nah, terutama untuk kenaikan. Kenaikan justru malah naik gitu. Lainnya pada ini mungkin sektor lain pada turun, terutama untuk wisata itu kan yang paling kena dampaknya. Nah, untuk herbal ini malah justru naik, meningkat. Jadi orang beli madu, beli habatus sauda, produk-produk yang memang bertujuan untuk imunitas tubuh gitu ya, itu kayak beli kacang gitu ya, sering datang kayak gitu ya. Jadi datang dan pergi. Mungkin antara 2-3 minggu kita kewalahan untuk penjualan tadi produk-produk kayak madu, habatus sauda, sampai kami gak bisa stok gitu ya. Nah, setelah 3 minggu mungkin udah normal kayak biasa, stabil, alhamdulillah sampai saat ini.
berbicara masalah stok nih Mas, stok di Mumtaz Herbal sendiri gimana Mas? Maksudnya per bulan ada minimal rata-rata stok yang harus dipenuhi atau bagaimana? Untuk stok minimal rata-rata yang dipenuhi. Kami ini sih kondisional sih biasanya sih. Jadi namanya produk herbal itu kadang-kadang juga ada masa-masa trennya gitu ya. Oh ini lagi tren ini, lagi tren ini, lagi tren ini. Jadi kita menyesuaikan aja sih. Kalau misal memang udah mau habis ya kita langsung stok lagi ya. Nah, untuk masalah pergudangan sendiri Mas, pergudangan sendiri bisa jelasin nggak sih Mas keadaan pergudangan logistik yang ada di Mumtaz Herbal ini? Apakah jadi satu sama tokonya atau di lain tempat gitu Mas, bisa jelasin nggak Mas? Untuk logistik kami jadi satu dengan store ya, dengan toko, dengan display itu jadi satu. Cuman tempatnya di belakang gitu. Jadi setiap stoknya mau habis ya diisi lagi kayak gitu. Berarti lebih mudah lah, deket gitu, nggak terpisah sama gudang. Justru malah nggak ada biaya transportasinya ya Mas ya. Lebih efisien ya Mas. Nah, yang selanjutnya nih Mas, untuk masalah pemesanan melalui platform digital atau online itu bisa nggak sih Mas di Mumtaz Herbal, dan di mana aja nih platform digitalnya, di Gojek, di mana gitu? Oh ini ya, untuk pemasaran online kami gitu online ya. Nah kebetulan alhamdulillah kita udah punya website sendiri, official website ya. Nah, seperti tokoherbalmumtaz.com, kami juga melakukan pemasaran menggunakan Instagram. Kemudian untuk di marketplace ya absen aja sih. Kita ada di beberapa marketplace gitu. Jadi tapi yang kita maksimalkan di website, IG gitu. Untuk Gojek, untuk seperti Gojek kayak gitu, ya store kami ada di Gojek. Kalau di searching gitu ada, bisa dipesan lewat Gojek juga. Berarti sangat mudah diakses ya Mas untuk order gitu ya. Nah, untuk pelanggan nih Mas, pelanggan di online gitu ramai gak sih Mas yang order melalui via platform digital, melalui online gitu? Alhamdulillah di 2-3 tahun belakang ini kami memaksimalkan di penjualan online ya. Jadi langsung on user gitu ya. Jadi kebanyakan orderan kami datang dari online, dari chat via WA gitu, dari website, dari Instagram gitu. Jadi instasinya lumayan ramai ya Mas ya. Alhamdulillah lumayan ramai. Nah, untuk customer nih Mas, kita kan bicara customer datang bisa dari Semarang, bisa dari mana aja. Nah, Mumtaz Herbal ini rata-ratanya dari mana aja Mas customernya? Domestik, luar domestik gitu. Jadi segmen pasar kita itu lokal Semarang. Jadi kami ngejar lokal Semarang. Salah satu contohnya itu kami memberikan layanan seperti free delivery. Ya, free ongkir ya, sama bisa COD atau bayar di tempat, cash on delivery. Nah itu khusus untuk wilayah kota Semarang. Artinya kita memang mentargetkan Semarang. Akan tetapi kami juga punya pasar di luar juga, cuman nggak terlalu difokuskan, tapi ada ya Mas. Ada, bahkan juga sering ada orderan dari luar kota, luar pulau gitu. Nah paling jauh di mana Mas? Paling jauh ini. Paling jauh ini ya, luar pulau daerah Sumatera, Kalimantan. Ada ya Mas ya. Bahkan seingat saya itu pernah ngirim Papua juga. Wah, di Papua Mas ya. Jadi ada yang ini sih dia memang pas di Semarang terus dibawa ke Papua gitu. Jadi emang pengirimannya sampai ke Papua juga. Kalau ngomongin customer datangnya dari mana macam-macam, bahkan ada yang dari luar negeri juga pernah. Luar negeri Mas ya. Mungkin dari ini kan warga negara Indonesia, WNI lagi cari nafkah di luar negeri kayak gitu kan. Terus herbal di sini. Order lewat sini kayak gitu. Itulah enaknya kalau kita berjualan lewat platform digital kayak gitu. Nah, yang selanjutnya nih Mas, berbicara masalah packaging. Nah, packaging yang ada di Mumtaz Herbal itu bisa dijelasin nggak sih Mas kayak gimana? Misal ada beberapa kriteria, ada yang kaca gimana itu. Bisa dijelasin nggak sih Mas? Packaging untuk pengiriman ya khususnya ya. Nah, packaging untuk pengiriman kami menggunakan bubble wrapping ya. Bahkan wajib kalau kami barang keluar biasanya menggunakan bubble wrapping. Tidak ada namanya, jarang sekali yang langsung plastik gitu, jarang. Tapi harus bubble wrapping, memang menjaga keamanan biar sampai tujuan itu kemasannya nggak penyok atau kemudian kayak misal
kita kirim madu ada sendoknya patah gitu, jangan sampai. Kita packagingnya kita memang benar-benar perhatikan. Oke, Mas, yang terakhir nih Mas, mengenai jasa pengiriman logistik sendiri, seberapa besar sih Mas dampaknya jasa pengiriman logistik seperti JNE dan lain-lain untuk kemajuan Muntas Herbal sendiri? Untuk ekspedisi seperti JNT, JNE, wahana pos dan lain-lain itu sangat membantu untuk usaha kami ya, terutama ketika kita bermain online gitu kan, pasarnya udah global ya, nggak hanya di Semarang aja, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan bisa sampai luar negeri. Itu juga kita kan butuh namanya jasa pengiriman. Itu sangat membantu. Kalau untuk penggunaannya sih hampir tiap hari kita pakai. Berarti sangat membantu ya Mas, sangat membantu sekali. Nah pemirsa, demikian wawancara yang saya lakukan dengan salah satu karyawan Muntas Herbal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.